Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo adik semuanya. Halo kakak. Apa kabar? Baik. Insya Allah baik semuanya ya. Jangan lupa kita selalu bersyukur sama Allah di setiap harinya karena kita selalu dilimpahkan segala nikmat, iman, rezeki, dan nikmat kesehatan juga. Nah sebelumnya perkenalkan, nama kakak Safa Salsabila Arianto. Untuk beberapa menit ke depan kakak ini menceritakan bagaimana pengalaman kakak di pondok pesantren dan bagaimana tanggapan orang-orang mengenai pondok pesantren. Tunggu dulu. Tapi kakak mau tanya, sebelum kalian masuk ke jenjang lebih ke jenjang tinggi, misalnya kayak mau masuk SMP atau mau masuk SMA, tanggapan kalian tentang pondok pesantren tuh kayak gimana sih? Banyak aturan. Banyak hukumnya. Itu benar. Jadi ada tiga opsi yang sering banget kita dengar. Yang pertama adalah banyak peraturan. Wah, banyak peraturan dari A sampai Z semuanya ada aturan. Terus yang kedua ada juga kita banyak hukuman. Selain banyak peraturan, banyak hukuman. Ngelakuin ini hukumannya ini, ngelakuin ini hukumannya ini. Terus yang ketiga adalah waktunya padat. Jadi bangun tidur sampai tidur lagi, kegiatan yang banyak gitu kan. Sampai kadang tuh kita lelah atau kayak ya pokoknya kesapean gitu kan. Nggak semua pondok pesantren itu nggak enak, pasti semuanya itu memiliki nilai positifnya masing-masing. Dan di sini tuh kakak pengen cerita gimana sih kakak bisa mondok di pesantren. Awalnya tuh datang ke pondok buat enggak sih awalnya itu daftar di banyak sekolah dan juga beberapa keterima. Terus habis itu di pondok pesantren ada salah satu pondok pesantren ternyata kakak juga keterima di sana. Terus awalnya tuh pengennya masuk kayak SMPIT gitu kan. Terus tapi waktu itu malah pernah bilang kayak gini, Kak kamu masuk ya ke pondok gitu kalau misalnya mau. Tapi kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Itu pilihan kamu. Nah, terus tak renungin dikit gitu. Terus ternyata kayaknya mending pondok aja deh. Kayaknya mama lebih ngeridoin kalau aku di pondok. Aku pengen bikin malah seneng gitu kan. Di situ akhirnya aku milih tujuan hidupku untuk pondok di pesantren. Emang awalnya tuh berat banget di pondok, nangis, pengen pulang, pokoknya kayak campur aduk gitu kan rasanya. Tapi seiring berjalannya waktu, kayak sadar kalau misalnya walaupun teman-teman yang lain pernah waktu SD tuh terus besok kamu mau lanjut mana gitu, aku mau lanjut pondok gitu kan. Terus kamu beneran yakin lanjut di pondok, kamu nggak mau di SMP favorit gitu atau gimana gitu? Enggak gitu. Bilang apa? Di pondok tuh nggak enak tahu gini-gini. Dan dari 2 kelas waktu aku SD itu ternyata cuma ada 2% dari sana yang cuma mondok maksudnya. Udah akhirnya kita las kontak karena kalau tiap reuni nggak pernah ketemu dan lain sebagainya. Terus akhirnya pas kalau misalnya lihat sosial media teman-teman tuh kayak mereka enaknya sekarang gini. Tapi itu kan kalau misalnya kita melihat dari sisi duniawinya. Kalau kita lihat dari sisi akhiratnya, kayaknya aku bersyukur kalau aku dipondokin sama orang tua di pondok pesantren karena walaupun aku emang enggak yang ke dunia luar, karena aku tahu aku adalah tipe orang yang gampang terpengaruh.
meminimalisir pergaulan bebas, atau mungkin bisa meningkatkan kualitas dari akhlak kita, adab kita gitu kan, dan sholat yang pastinya kita tahu, dan itu kayak oh ya gitu. Jadi ada kualitas ibadah yang di situ yang aku sukain di pondok pesantren. Dan terus ketika kita tahu tentang orang, ya udah nggak masalah gitu kan. Jadi sini tuh aku udah merangkum ada 8 insya Allah kayaknya manfaat dari kita mondok. Yang pertama itu kita dilatih rasa kemandirian kita, keberhasilan kita gitu. Jadi kalaupun besok kita misalnya udah bertemu dengan masyarakat lainnya, kita bersosialisasi, kita bisa kayak nggak kaget gitu di sana. Terus habis itu belajar bertemu dengan orang lain, karena seperti yang kita tahu sesungguhnya sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi yang lain, bagi orang lain. Jadi di situ di pondok pesantren itu kita dilatih buat peduli sama orang lain, buat peka sama orang lain, karena kalau kita udah di pondok pesantren kita insya Allah bisa lebih mengenal teman-teman kita. Jadi kalau misalnya kita ada di dunia masyarakat, kita bisa tahu karena kita udah punya pengalaman di sana. Terus yang ketiga adalah berusaha menjaga sholat 5 waktu. Karena seperti yang kita tahu kalau kadang kalau misalnya kita di rumah itu kadang kalau misalnya mungkin belum di kebiasaan, kadang masya Allah astagfirullah kayak tinggalan suka ninggalin sholat, atau mungkin lalai kayak sholat itu ada di akhir. Tapi dengan badannya kita di pondok pesantren itu menjadikan kita kebiasaan teman-teman, kayak jadi ada sholat berjamaah 5 waktu, kita diajarin juga sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha yang kita tahu. Jadi supaya itu menjadi kebiasaan bagi kita. Terus yang selanjutnya ada terhindar dari pergaulan bebas. Jadi kita bersyukur kalau misalnya kita di pondok pesantren itu di sana kita bertemu dengan orang-orang soleh yang pastinya visi misinya tujuannya itu adalah akhirat, yang itu penting untuk kita. Jadi insya Allah kita bertemu dengan orang-orang yang baik. Terus di pondok pesantren itu kita juga memiliki pemahaman agama yang banyak daripada sekolah-sekolah biasa yang lainnya. Jadi kayak fikih, kayak sirah, atau mungkin kayak tafsir gitu. Kita kan tahu kalau sekolah-sekolah biasa mungkin kita lebih belajar ke formal gitu kan. Tapi dengan adanya pondok pesantren kita lebih belajar, oh ternyata syariat agama itu kayak gini, oh ternyata itu mengajarkan sejarah juga, kayak nggak cuma sejarah dari Indonesia atau dari negara lain, tapi kita juga belajar bagaimana sih Islam itu berdiri, bagaimana Islam berkembang gitu kan. Terus juga tafsir, kita belajar tafsir itu kayak mempelajari ilmu Al-Quran. Oh ternyata di dalam Al-Quran itu apa sih yang harus kita amalkan, harus kita pelajari gitu. Selanjutnya adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup itu kayak tadi nggak jauh beda dengan tafsir. Dengan kita belajar menghafal, dengan kita belajar mentadaburi, insya Allah kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Terus di pondok pesantren itu juga mengajarkan kehidupan sederhana. Jadi kita dididik dari kecil untuk belajar bersyukur gitu. Jadi suatu saat kita emang kita nggak kepengen kehidupan kita tuh nggak enak, tapi kan kita juga nggak tahu kan walau-walau, karena manusia itu pasti rodanya berputar, ada di atas, ada di bawah. Jadi kalaupun kita suatu saat mengalami fase yang di bawah itu, kita nggak kaget karena kita aku sekarang malam ini aku belajar prihatin di sana, aku gini-gini, belajar menghargai bagaimana orang memberi nafkah, gini-gini gitu kan. Terus yang terakhir adalah belajar menjaga adab dan akhlakul karimah. Jadi selain kita belajar agama, belajar Al-Quran di pondok pesantren itu, kita juga belajar tentang adab. Bagaimana adab kita kepada guru, kepada kiai, kepada ulama, dan kepada teman-teman juga, kepada orang tua dan lain sebagainya. Mendidik kita biar kayak kalau bahasa Jawanya itu sendiko dawuh gitu, samina wa ta'na, saya dengar, saya taat gitu. Nah, jadi tadi itu adalah pengalaman kakak dari awal mondok, terus akhirnya bisa
oh ternyata jadi kita bisa mengkualitaskan ibadah kita di sana. Jadi kita nggak cuma melihat pondok itu dari sisi negatifnya doang, kita melihat pondok itu dari sisi positifnya. Demikian dari kakak. Semoga kalian yang misalnya bimbang mau mondok atau enggak, yaitu tujuan hidup kalian mau punya visi dunia atau mau visi akhirat terserah. Kalian pengen mendoakan orang tua, kalian pengen bikin orang tua bahagia atau enggak, ya itu adalah pilihan kalian masing-masing. Demikian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPTQ Hamilul Quran adalah pondok pesantren tahfidzul Quran yang mencetak generasi Qurani dan berakhlakul karimah. PPTQ Hamilul Quran beralamat di Jalan Raya Klaten Solo KM 5 di Desa Mlese, Ceper, Klaten, Jawa Tengah. PPTQ Hamilul Quran berdiri di bawah naungan Yayasan GNJ. Pada tahun 2020, di tengah ujian pandemi COVID di seluruh penjuru negeri, alhamdulillah, Allah justru hadirkan rahmatnya. Yayasan GNJ mendapatkan amanah bangunan lama yang kemudian dibangun bersama-sama dengan para dermawan, para muhsinin, para donatur, membangun sebuah pondok pesantren Hamilul Quran di jenjang pendidikan SMA. Sebagaimana namanya, Hamilul Quran bermakna mengemban, membawa Al-Quran merasuk ke dalam jiwa para santri menghafal Al-Quran serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para muhsinin, para dermawan, para donatur, serta para wali santri atas amanah-amanahnya, atas sumbangsih dukungan, serta segala sesuatu baik doa, biaya, maupun tenaga, serta masukan-masukan positifnya kepada PPTQ Hamilul Quran. Dan alhamdulillah, di tahun 2022 Allah mudahkan, lancarkan pembangunan PPTQ Hamilul Quran sehingga terus berkembang dan mulai membuka jenjang pendidikan bukan hanya untuk SMA saja, namun sudah mulai dibuka jenjang pendidikan SMP sampai dengan SMA, baik santri putra maupun putri. Besar harapan kami, para santri PPTQ Hamilul Quran ini di masa depan menjadi kader Ahlus Sunnah wal Jamaah, generasi pemimpin bangsa, pemimpin umat dengan tetap berprinsip teguh menjadi pribadi yang Qurani dan berakhlakul karimah. Inilah visi PPTQ Hamilul Quran. Sehingga bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran saja, para santri juga belajar berbagai kitab kuning terkait dengan tauhid, fikih, nahwu shorob, bahasa Arab, bahasa Inggris, belajar akhlak, sirah, tahsin, tajwid, tafsir, dan lain-lain. Tak hanya itu, para santri pun juga dibekali beberapa skill tentang dakwah, tata boga, UMKM, serta para santri pun juga dibekali untuk belajar seni hadroh, sosial skill syariah, rias pengantin, dan lain-lain. Jadi saat lulus nanti, para santri diharapkan sudah bisa pula terjun di masyarakat yang tentunya langsung bisa menjadikan bermanfaat untuk umat. Program harian praktek khitobah halaqah dakwah dilakukan rutin setiap ba'da asyar, mujahadah sebelum subuh, zikir pagi wiridul latif, zikir petang rotib al-haddad, istiqomah membaca surah waqiah ba'da asyar, serta ziyadah setoran dan murojaah di setiap ba'da subuh dan ba'da isya menjadikan pembentukan karakter para santri semakin beriman dan bertakwa dan tentunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Misi PPTQ Hamilul Quran adalah
Yang pertama, mengembangkan pesantren secara keilmuan dan kelembagaan, serta melakukan pencerahan baik bagi santri maupun masyarakat luas melalui kegiatan ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Ta'lim yakni dengan penyampaian, tarbiyah dengan perbaikan, dan ta'dib dengan pembinaan akhlak. Adapun misi yang kedua yakni meningkatkan kompetensi lulusan para santri PPTQ Hamilul Quran melalui pembekalan moralnya, skillnya, serta penguatan di bidang Al-Quran dan amaliyah. Maka besar harapan kami, serta kami nantikan dengan sepenuh hati, dengan penuh tangan terbuka kehadiran santriwan dan santriwati baru, baik dari jenjang SMP hingga SMA, serta para calon wali santri untuk bergabung bersama kami, menjadi bagian dari keluarga besar PPTQ Hamilul Quran, dengan terus belajar dan berjuang, memantaskan diri mendekat ke ilahi Rabbi dengan wasilah Qur'ani dan akhlakul karimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.